Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok Flamingo akan mempresentasikan tentang Absorption and Variable Costing and Inventory Management. Perkenalkan, nama saya Alda Salsabila dengan NIM 2019-310389. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muntiasari Artamevia, NIM 2019-310449. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alvina Putri Mauludia dengan NIM 2019-310452. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jiana Visa dengan NIM 2019-310453. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur kinerja pusat laba dengan menggunakan laporan pendapatan variabel dan penyerapan. Biaya penyerapan. Biaya penyerapan tugas semua biaya produksi untuk produk. Bahan langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Menentukan biaya suatu produk, sehingga biaya penyerapan overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Berdasarkan metode ini, biaya overhead tetap diberikan ke produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang telah ditentukan dan tidak dibebankan sampai produk tersebut dijual. Dengan kata lain, overhead tetap adalah biaya yang dapat diinventarisasi. Selanjutnya, biaya variabel. Biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya produksi tetap dan variabel. Biaya variabel hanya memberikan biaya produksi variabel ke produk. Biaya ini termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Overhead tetap diperlukan sebagai biaya periode dan pengecualian dari biaya produk. Alasan ini bahwa overhead tetap adalah biaya kapasitas atau bertahan dalam bisnis. Setelah periode tersebut berakhir, manfaat apapun yang diberikan oleh kapasitas telah kadaluarsa dan tidak dapat diinventarisasi. Di bawah biaya variabel, overhead tetap suatu periode dianggap berakhir pada periode itu dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Selanjutnya, tentang perbandingan biaya variabel dan metode biaya penyerapan. Biaya variabel. Pada biaya produksi terdapat yang pertama direct material, kedua direct labor, ketiga variable overhead. Pada biaya periode yang pertama fixed overhead, kedua selling expense, ketiga administrative expense. Selanjutnya biaya penyerapan. Pada biaya produksi yang pertama terdapat direct material, kedua direct labor, ketiga variable overhead, keempat fixed cost. Pada biaya periode yang pertama terdapat selling expense, kedua administrative expense. Selanjutnya, penilaian persediaan. Penilaian persediaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dengan menggunakan metode biaya penyerapan atau absorption costing dan menggunakan metode biaya variabel atau variable costing. Perbedaan dari kedua metode ini terletak pada penjumlahan fixed overhead. Untuk absorption costing product cost, rumusnya adalah direct materials plus direct labor plus variable overhead plus fixed overhead. Sedangkan untuk variable costing product cost tidak perlu menjumlahkan fixed overhead. Rumusnya adalah direct materials plus direct labor plus variable overhead. Selanjutnya, hubungan produksi, penjualan, dan pendapatan. Hubungan antara pendapatan biaya variabel dan pendapatan biaya penyerapan berubah karena hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Jika produksi lebih banyak dari penjualan, maka pendapatan biaya penyerapan lebih besar dari pendapatan biaya variabel. Sebaliknya, jika produksi lebih sedikit dari penjualan, maka pendapatan biaya penyerapan lebih kecil daripada pendapatan biaya variabel. Dan jika produksi sama dengan penjualan, maka pendapatan biaya penyerapan sama dengan pendapatan biaya variabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendapatan segmen menggunakan variabel costing. Biaya variabel berguna dalam menyiapkan laporan laba rugi tersegmentasi karena memberikan informasi yang berguna tentang biaya variabel dan biaya tetap.
Segmen adalah subunit dari perusahaan yang cukup penting untuk menjamin pembuatan laporan kinerja. Segmen dapat berupa divisi, departemen, lini produk, kelas pelanggan, dan sebagainya. Dalam laporan laba rugi tersegmentasi, biaya tetap dibagi menjadi 2 kategori, yaitu biaya tetap langsung dan biaya tetap umum. Yang pertama, biaya tetap langsung. Biaya tetap langsung adalah biaya yang tetap yang dapat dilacak secara langsung ke suatu segmen. Ini kadang-kadang disebut sebagai biaya tetap yang dapat dihindari atau biaya tetap yang dapat dilacak karena mereka hilang jika segmen tersebut dieliminasi. Yang kedua yaitu biaya tetap umum. Biaya tetap umum secara bersama-sama disebabkan oleh 2 atau segmen lebih. Beban ini tetap ada bahkan jika salah satu segmen yang umum dieliminasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan untuk pengelolaan inventarisasi. Yang pertama, inventory related cost. Ketika permintaan untuk suatu produk atau material diketahui hampir pasti untuk jangka waktu tertentu, 2 biaya utama dikaitkan dengan persediaan. Jika persediaan adalah bahan atau barang yang dibeli dari sumber luar, maka terkait persediaan ini dikenal sebagai biaya pemesanan dan biaya tercatat. Yang kedua, economic order quantity. Tujuan dari kuantitas pesanan ekonomi adalah untuk menemukan jumlah pesanan yang meminimalkan biaya total. Banyaknya satuan dalam size order quantity yang optimal disebut dengan economic order quantity atau EOQ. Yang ketiga yaitu reorder point. EOQ menjawab pertanyaan tentang berapa banyak yang harus dipesan atau diproduksi. Mengetahui kapan memesan atau menyiapkan produksi juga merupakan bagian penting dari kebijakan inventaris apapun. Untuk menghindari biaya kehabisan persediaan dan untuk meminimalkan biaya penyimpanan, pesanan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tiba tepat saat barang terakhir dalam persediaan digunakan. Jika permintaan produk tidak diketahui secara pasti, bisa terjadi stock out. Untuk menghindari masalah ini, perusahaan sering memilih untuk membawa persediaan pengaman. Yang keempat yaitu Economic Order Quantity and Inventory Management. Model EOQ sangat berguna dalam mengidentifikasi trade-off yang optimal antara biaya pemesanan persediaan dan biaya penyimpanan. Ini juga berguna dalam membantu mengatasi ketidakpastian dengan menggunakan persediaan pengaman. Pentingnya historis model EOQ di banyak industri dapat lebih dihargai dengan memahami sifat lingkungan manufaktur tradisional. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan just in time untuk manajemen inventaris. Pertama, order cost atau biaya pemesanan. Misalnya dalam sistem tradisional, persediaan menyelesaikan konflik antara biaya pemesanan atau pengaturan dan biaya penyimpanan dengan memilih tingkat persediaan yang meminimalkan jumlah biaya. Jika permintaan lebih besar dari yang diharapkan atau jika produksi berkurang karena kerusakan dan inefisiensi produksi, maka persediaan berfungsi sebagai penyangga, menyediakan produk kepada pelanggan yang mungkin tidak tersedia. Namun, dalam lingkungan just in time ini, biaya pemesanan dikurangi dengan mengembangkan hubungan dekat dengan pemasok. Kedua, uncertainty in demand atau ketidakpastian dalam permintaan. Menurut pandangan tradisional, inventaris mencegah pemadaman yang disebabkan oleh kegagalan mesin, bahan yang rusak atau subrakitan, dan tidak tersedianya bahan mentah atau subrakitan. Mereka yang mendukung pendekatan CIT mengklaim bahwa inventaris tidak menyelesaikan masalah, melainkan menutupi atau menyembunyikannya. CIT memecahkan 3 masalah dengan menekankan pemeliharaan preventif total dan kontrol kualitas total, dan dengan membangun hubungan yang tepat dengan pemasok. Ketiga, lower cost of inventory atau biaya persediaan yang lebih rendah. Secara tradisional,
Persediaan dilakukan sehingga perusahaan dapat memanfaatkan diskon kuantitas dan lindung nilai terhadap kenaikan harga item di masa depan. Tujuannya untuk menurunkan biaya persediaan. CIT mencapai tujuan yang sama tanpa membawa persediaan. Solusi CIT adalah menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasok terpilih yang berlokasi sedekat mungkin dengan fasilitas produksi dan untuk membangun keterlibatan pemasok yang lebih luas. Pemasok tidak dipilih berdasarkan harga saja. Selanjutnya, batasan pendekatan just in time. CIT memang memiliki batasan, seringkali disebut sebagai program penyederhanaan, namun ini tidak berarti bahwa CIT sederhana atau mudah diimplementasikan. Pekerja juga mungkin terpengaruh oleh CIT. Jika para pekerja menganggap CIT sebagai cara untuk memeras lebih banyak dari mereka, maka upaya CIT mungkin akan gagal. Mungkin strategi yang lebih baik untuk penerapan CIT yaitu di mana pengurangan inventaris mengikuti perbaikan proses yang ditawarkan oleh CIT. Why you always in? Bitch, I'm a ghost. I could go on for days and days, yeah, I do the most. Wait. Killer, West Side Killer.